Ini saya akan berbicara tentang ampere yang dibutuhkan untuk mencairkan atau untuk mengelas sebuah besi yang pas itu ampernya berapa. Masalahnya kalau ampernya terlalu kecil dia akan lengket, kalau terlalu besar dia akan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Mansurin Tutorial. Bagi yang baru masuk di Mansurin Tutorial, jangan lupa dukung terus perkembangan channel ini dengan cara klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Oke, kita berbicara tentang ampere ya. Ampere yang digunakan berapa sih untuk mengelas sebuah besi? Jadi ampere yang digunakan adalah dilihat dari besinya ya. Semakin tipis besi maka ampernya semakin kecil. Semakin tebal besi, ampere yang dibutuhkan akan semakin besar. Resikonya kalau besinya tipis ampernya besar, maka resikonya besinya atau las-lasannya akan bolong. Kalau ampernya terlalu kecil, nanti dia lengket ya, lengket dan hasilnya tidak matang sempurna. Maka harus dicari ampere yang pas. Nah, untuk menemukan sebuah ampere yang pas, itu kita harus banyak jam terbangnya ya. Jam terbangnya banyak. Kalau besi ukuran 0,8 itu ampernya berapa? Kalau besinya 1 mili ampernya berapa? Dan itu juga bisa berdasarkan, kalau kita sudah mahir, itu nanti berdasarkan feeling, itu kita sudah tahu. Begitu dilas bolong, turunin ampernya. Begitu dilas lengket, naikkan ampernya. Cuma begitu saja kita nanti akan tahu. Oke, kita praktekkan ya. Kita langsung praktek di sana. Sebelah sini ada besi dengan ketebalan 1 mili, sebelah sini 0,8 ya, 0,8. Oke, kita tes. Sekarang saya berada di ampere. Ampernya kita tinggiin ya. Kita berada di ampere 90. Jadi ampernya kita tinggiin dulu. Kita berada di ampere 90. Kita pasin dulu kameranya. Oke, kita berada di ampere 90 ya. Ini ampere 90. Kita las yang tipis ya. Yang tipis, apa yang terjadi? Besi yang 0,8 ya. Bolong ya dia ya, bolong. Kita las besi yang tebal. Bolong juga, bolong juga. Ini bolong, ini bolong. Oke, di ampere 90 dua-duanya sama-sama bolong ya. Jadi untuk ampere yang tinggi itu tekanannya dia harus lebih cepat ya. Jadi lebih cepat daripada ampere yang rendah. Jadi ampere yang tinggi itu semakin tinggi ampere, maka kita nempelnya itu harus semakin cepat diangkat lagi. Kalau enggak nanti jebol ya. Tapi ini karena ampernya terlalu tinggi, dua-duanya jebol ya, walaupun kita nggak lama jebol. Oke, selanjutnya kita turunkan di ampere 80 ya, di ampere 80. Ini ampere 80. Jadi di ampere 80, ini besi 1 mili, yang ini 0,8. Ini cocoknya di mana nanti ya. Jadi ampere yang pas itu berapa sih ampere untuk kedua besi ini? Untuk di ampere 80, untuk di ampere 80 yang ini masih sering jebol ya, masih sering jebol. Tapi yang ini tergantung dari penetrasi kita. Jadi waktu kita nempel itu harus semakin cepat. Kalau jebol berarti kita kurangi, misalnya 2 detik jebol, kita turunin 1 detik angkat, 1 detik angkat, seperti itu ya. Jadi untuk besi yang ini 80 ampere itu
Anda bisa ngebut nanti kelasnya. Jadi semakin tinggi ampere, semakin cepat dia meleleh, itu kerjaan kita akan cepat selesai ya, karena kita ngangkatnya itu akan semakin cepat gitu ya. Ini dibutuhkan untuk ngebor, tapi untuk belajar kita harus tahu dulu ya ampernya berapa yang pas. Ini 80 masih terlalu tinggi, yang ini otomatis ya, ini aja masih tinggi, apalagi ini kita turunkan sekarang 70. Untuk 70, untuk ampere 70 ini sudah pas ya. Maaf ketendang. Untuk ampere 70 ini sudah pas. Hasilnya ini lumayan bagus ya. Hasilnya lumayan bagus. Mana tadi? Nah, kita zoom ya. Nah, hasilnya lumayan bagus untuk 70. Ada bolongnya ini. Nah, ini nanti kita akan terbiasa. Jadi kalau kita tekan kok bolong, berat 2 detik kok bolong, ya harus dikurangi ya 1,5 detik misalnya. Itu jadi bolong enggaknya itu selain ampere itu juga tergantung dari lamanya kita penetrasi terhadap besi ini. Ini untuk 70 ya, untuk ampere di 70. Jadi besi 1 mili ini cocoknya di ampere 70. Oke, yang ini belum. Ampere 70, apakah dia masih bolong apa enggak? Kita lihat ya, mana ampernya tadi. Kita pasin. Di ampere 70, yang kecil ini bolong apa enggak? Dan ternyata dia masih jebol ya, masih bolong nih, di ampere 70 nih, masih bolong. Jadi yang ini pas 70, yang ini masih bolong. Kita turunkan untuk yang ini ya, kita turunkan ampernya di ampere, kita turunin di ampere 50. Kita turunin di ampere 50. Nanti apa yang terjadi ya untuk besi yang ini? Alisa sakit mata. Alisa sakit mata, nggak boleh main. Di rumah sih, matanya merah. Coba sih. Yang ini kita di ampere 50.
Untuk di ampere 50, di ampere 50 ini dia ada bolongnya juga ya. Jadi di ampere 50 itu ada bolongnya juga, tapi sudah mulai ada macet-macetnya. Tapi untuk yang di sini di ampere 50, di ampere 50 itu nggak bolong, tapi penetrasinya harus lebih lama ya. Jadi dia menyalakannya itu lebih lama, soalnya kalau nggak lama nanti dia nggak mateng ya. Jadi kalau yang 670 itu 1 detik koma sekian, kalau di sini bisa 2 detik ya, bisa 2 detik. Itu harus lebih lama, soalnya kalau nggak nanti nggak mateng ya. Jadi ini cocoknya yang ini di atas 50, di atas 50 itu tadi ya. Jadi kalau bolong kita kurangi lama penetrasinya. Jadi kalau 2 detik bolong kita kurangi, caranya seperti itu biar nggak bolong. Oke, ini kita turunkan lagi 40. Apa yang terjadi? Oke, dia di angka 40, di angka 40 ini sudah nempel-nempel ya. Jadi kita sudah kesusahan. Ini di angka 40 ini kita udah susah ya yang tipis. Kalau yang 1 mili ini 50 itu penetrasinya harus agak lama. Kalau penetrasinya terlalu sebentar nanti nggak matang ya. Jadi yang ini 50, yang ini 60 sampai 70 ya, antara 60 70. Kalau 80 terlalu cepat nanti. Yang ini 50, yang ini 60 sampai 70. Oke, inilah cara mencari titik api yang pas ya, titik ampere yang pas. Ampere itu yang di sana ya, yang kita putar-putar tadi. Cara mencari titik ampere yang pas agar tidak lengket. Soalnya kalau ampernya terlalu rendah nanti lengket, ampernya terlalu tinggi nanti gampang bolong. Penetrasi juga seperti itu. Penetrasi itu penempelan ini, kalau terlalu cepat nanti masih mentah, kalau terlalu lama juga nanti akan bolong. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih telah mampir di Mansurin Tutorial. Jangan kemana-mana, kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.